Kembali kami informasikan kepada jemaah masjid Mustafa mungkin yang baru tiba dari perjalanan atau dari rumah, kami persilakan untuk hadir ke Masjid Mustafa mengingat acara kita sebentar lagi akan kita laksanakan. Kembali kami informasikan kepada tetangga, jiran, jemaah Masjid Mustafa, jemaah Muslimat Roldana mungkin masih ada di rumah, kami persilakan untuk hadir ke Masjid Mustafa mengingat acara kita sebentar lagi akan kita laksanakan. Demikianlah informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan jamaah yang masih ada di luar dan persilakan memasuki masjid kita dengan acara kita akan kita laksanakan. Kembali yang masih ada di luar, khususnya jemaah masjid,
undangan. Kami persilakan untuk masuk ke masjid kita. Mengingat tempat masih memungkinkan untuk terisi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas berkah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan untuk dapat hadir pada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1446 Hijriah atau hari Senin 27 Januari 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan sahabatnya di akhir nanti. Baik, saya selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini ingin membacakan beberapa susunan rangkaian acara pada acara kita malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi atau pembacaan Al-Quran, yang ketiga salawat Nabi Muhammad SAW, yang keempat sambutan, yang kelima ceramah, yang keenam doa, dan yang terakhir penutup. Agar acara ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi. Mohon diperkenankan untuk Bapak Ustaz Rasyid Indrawan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أن
العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu salawat Nabi Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Rasid Indra Irawan. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Untuk para jamaah diharapkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika, ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika. Ashraqal badru 'alaina fakhafat minhu al-budur mithla husnik ma ra'ayna khamtu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghani, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, ya Habib salam 'alaika, salawatullah 'alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Hadirin dipersilakan berkembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama sambutan yang pertama kami persilakan kepada Ketua Masjid Miftahul Khairat Bapak DRS Haji Mudiman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukun Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita ada bersilaturahmi di Masjid Miftahul Khairat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj tahun 2022.
Yang saya hormati Bapak Ustaz Pak Ibrahim, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kedaton, yang saya hormati pengurus Masjid Istiqlal Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Istiqlal Barat dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, kita dapat bersilaturahmi di Masjid Istiqlal Barat. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kita sangat berbahagia bahwa Masjid Istiqlal Barat mengadakan pernyataan Istiqlal Barat dihadiri dua Bapak Camat. Yang pertama Bapak Camat Kedaton, yang kedua Bapak Camat Kemiling. Yang kebetulan Bapak Camat Kemiling ini warga atau jamaah Masjid Istiqlal Barat sendiri. Jadi alhamdulillah kalau kita guyonnya untuk guyon mungkin Masjid Istiqlal Barat istimewa karena dihadiri dua Bapak Camat. Mudah-mudahan peringatan-peringatan hari Islam yang akan datang bisa dihadiri Ibu Wali Kota, insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami atas nama pengurus Masjid Istiqlal Barat pertama mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Camat yang telah hadir, teristimewa Bapak Ustaz Pak Ibrahim yang telah menyempatkan waktu. Mungkin pada malam hari ini waktu ini sangat sibuk, sangat padat acaranya, tapi masih bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita di Masjid Istiqlal Barat, kebetulan Bapak Camat. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman atau panitia yang telah menyiapkan sedemikian rupa demi lancarnya pelaksanaan pernikahan Istiqlal Barat ini. Mudah-mudahan apa yang diperbuat oleh kawan-kawan semuanya dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kami atas nama pengurus Masjid Istiqlal Barat mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan di sana sini. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami selaku pengurus mengajak kita semuanya dalam momentum pernyataan Istiqlal Barat malam hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Pak Ibrahim. Mari kita simak, kita dengarkan. Mudah-mudahan telah dilaksanakan, telah dibeberkan masalah Istiqlal Barat ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik itu di masjid maupun di lingkungan masyarakat. Dengan harapan juga kami selaku pengurus Masjid Istiqlal Barat, mari kita tingkatkan kebersamaan, kebersatuan, dan tidak ada masalah-masalah yang berbeda. Perbedaan di mana-mana ada tentunya, tapi sebagai tolak ukur ataupun sebagai tonggak sejarah untuk maju ke depan agar ibadah kita semakin baik. Di mana-mana yang namanya organisasi pasti ada perbedaan, tetapi jangan sampai perbedaan itu dibawa yang ke negatif. Demikianlah yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kami atas nama pengurus Masjid Istiqlal Barat, ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Murjuman. Saya muter selanjutnya kepada Bapak Camat Kecamatan Kedaton, dalam hal ini Bapak Sabto Haryanto SIP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat
Bapak penceramah kita, Bapak Ustadz Faiz Ibrahim. Yang terhormat, di sini ada rekan saya, Camat Penyeling, Bapak Andi Dharma Putra. Yang terhormat, Ketua Takmir Masjid Miftahul Khairat beserta seluruh jajaran pengurus dan juga segenap panitia pelaksanaan Hari Besar Islam. Di sini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang saya hormati dan sebarkan Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Miftahul Khairat dan insyaallah rahmat Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bersama-sama hadir di Masjid Miftahul Khairat ini, bersilaturahmi dan bermajelis dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Terima kasih. Mari kita saling agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Khairat, suatu kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini dapat kembali bersama-sama bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Sudah lama saya nggak kesini ya Pak ya. Sudah lama. Di sini saya mau menyampaikan salam dari Pak Lurah. Pak Lurah sudah bisa hadir di sini karena kebetulan sudah jadi ada dua masjid yang bersamaan. Satunya Masjid Amanah, jadi saya bagi dua aja. Tadi pagi saya lihat Pak Lurah, saya Miftahul Khairat Bapak yang kemana? Saya kangen dengan jamaah Masjid Miftahul Khairat yang sudah lama nggak kesini. Di sini ya Bapak Ibu, kita hadir di sini bersilaturahmi tentunya dalam peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita dipanjangkan usia, kita dilapangkan rezeki dan dijauhkan dari siksa api neraka. Tentunya di sini kita punya niat hadir memperingati Isra Mi'raj tentunya untuk menuntut ilmu ya Bapak Ibu ya. Dengan niat kita ini semoga langkah kita sampai ke Masjid Miftahul Khairat ini dihitung sebagai pahala kita semua, apalagi dalam majelis untuk ilmu. Yang pernah saya dengar dari Ustaz, katanya kita hadir di majelis ilmu tidur aja dapat pahala, betul ya Ustaz ya? Kita tidur aja dapat pahala, apalagi kalau kita nanti mendengarkan, memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga nantinya kita mendapatkan ilmu dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan sambutan Wali Kota Bandar Lampung terkait peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun yang kami hormati Bapak penceramah Bapak Ustadz Faiz Ibrahim, para alim ulama, ustadz dan ustadzah, pengurus Masjid Miftahul Khairat, para pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat serta izinnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, perjalanan yang di dalamnya penuh kemuliaan. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu
Basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah peristiwa yang mungkin di luar nalar alam pikiran manusia. Hal ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kewajiban mendirikan sholat 5 waktu. Sholat adalah salah satu cara kita berhubungan dengan Allah SWT. Melalui sholat, kita akan mendapatkan kesenangan dan bila dikerjakan dengan baik dan benar, akan melahirkan sikap yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik dan benar. Untuk itu, pemerintah Kota Bandar Lampung telah mewujudkan berbagai program seperti pemberian bantuan insentif bagi guru ngaji dan mabot, pelaksanaan program umroh, bantuan rehab masjid dan musola, bantuan kepada 890 musola di Kota Bandar Lampung, bantuan hari-hari besar keagamaan di 839 masjid di Kota Bandar Lampung, masing-masing mendapatkan sebesar 2 juta rupiah dari sebelumnya 1 juta rupiah. Program-program peningkatan keagamaan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada Bapak Ibu dan warga masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, kebersamaan, serta keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung. Meningkatkan gotong royong dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah. Tidak membuang sampah sembarangan agar hidup kita lebih sehat lagi. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Miftahul Khairat, Kelurahan Cikidadi. Diselenggarakannya Isra Mi'raj tahun 1446 Hijriah atau 2020 Masehi. Semoga melalui kegiatan ini kita senantiasa mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, Januari 2025, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Diana yang baru saja saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian kita semua. Untuk kita bersama bahwa beberapa hari yang lalu Kota Bandar Lampung di beberapa kecamatan terjadi musibah banjir. Harapan kita semua ayo kita berdoa bersama-sama agar tentunya tidak lagi terjadi musibah seperti yang sudah lalu. Harapan kita ke depan Kota Bandar Lampung dijauhkan dari segala musibah dan diberikan anugerah tentunya jauh dari segala musibah yang ada. Kemudian di sini Bapak Ibu, semoga peringatan Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar seremoni ya Bapak Ibu semua ya. Kita selesai acara pulang tidak terjadi hal-hal yang mungkin akan membuat kita lebih baik lagi. Tentunya harapan kita semua setelah peringatan Isra Mi'raj ini yang kita dapatkan kita amalkan tentunya untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit tambahan Bapak Ibu terkait pelayanan di Kecamatan Kedaton ya, bisa info bahwa Bapak Ibu untuk pelayanan administrasi kependudukan itu pembuatan KK baik penambahan KK atau perubahan itu bisa langsung di Kecamatan Kedaton. Baik pembuatan KK, akte kematian, akte kelahiran. Bapak Ibu tidak perlu lagi ke kantor Distrik Capil di Kota Bandar Lampung, tapi cukup di kantor Kecamatan Kedaton. Jika syaratnya lengkap, nggak lama Bapak Ibu, 1 jam ditunggu bisa jadi. KK, akte kematian dan akte kelahiran. Tapi untuk IKTP kita prosesnya bisa bantu di kecamatan, tapi untuk fisiknya itu tetap di Capil karena pencetakan IKTP hanya ada di kantor Distrik Capil. Mungkin itu saja informasinya Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
dan tentunya segala kegiatan kita mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah SWT. Saya ini terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah baiknya kita menikmati santapan yang diberikan. Jalan di rumah
Pak Ustaz, acara selanjutnya itu ceramah rohani kepada Bapak Ustaz Faiz Ibrahim. Dipersilakan. Mohon izin Pak Ustaz nanti sekalian doa Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Miftahul Khairat, ada Bapak Camat, Masya Allah, ada 2 matahari Pak di masjid kita. Ada Bapak Camat Kedaton dan Bapak Camat Kemiling, Insya Allah bisa bersama kita semua di sini. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini. Allah anugerahkan kita sebuah nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk bersilaturahmi, untuk saling thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dan usaha kita ini akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Salam dan salawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita akan membagi 2 sesi saja materinya. Yang pertama tentang kisahnya dulu kita akan sampaikan. Yang kedua, hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Kisahnya itu diawali ketika Nabi itu waktu pagi, Pak. Itu duduk di dekat Ka'bah. Beliau ini bengong termenung gitu ya. Kenapa beliau termenung? Karena semalaman itu beliau sedang melakukan perjalanan yang beliau sendiri juga percaya atau enggak percaya. Karena semalam itu bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram kemana Pak? Masjidil Aqsa. Tidak hanya itu, langsung naik ke Sidratil Muntaha. Itu dalam 1 malam. Nah, pas Nabi sedang termenung seperti itu, lewatlah Abu Jahal. Kenapa dikatakan Abu Jahal, Pak? Abu itu bapak, Jahal itu bodoh, bapaknya kebodohan. Orang paling bodoh itu Abu Jahal. Padahal nama aslinya Abdul Hakam. Dikatakan Abu Jahal karena dia tahu betul ya, yang turun kepada Nabi kita itu sebuah kebenaran, tapi beliau tidak mau mengakui kebenaran itu. Maka Nabi memanggilnya dengan nama Abu Jahlin. Kalau rambutan ini karena rambutnya banyak dipanggil Abu Syakrin, bapaknya rambut. Kalau duren itu nggak ada di Saudi, Pak. Nah, kan karena duren itu banyak duri itu bahasa Arabnya asyauka, maka disebut dengan Abu Asyauka. Mie instan itu karena kayak rambut, maka orang Arab nyebutnya apa? Sya'riyah. Sya'riyah itu artinya rambut. Jadi itu seperti itu lakop-lakop ya yang menempel pada seseorang. Nah, saat itu Abu Jahal menyapa, "Ya Muhammad, kenapa kamu termenung?" Nah, Nabi itu cerita, "Semalam datang kepadaku buruk." Apa buruk, Pak? Jadi kalau Nabi katakan buruk itu dabatu abiyat tawil, hewan yang warnanya putih kemudian tinggi. Fauqal himar, besarnya itu lebih besar daripada keledai. Paham keledai Bapak Ibu sekalian? Di Indonesia nggak ada keledai, adanya kedelai. Jadi lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal. Bighal itu persilangan antara kuda dan keledai, itu lahirlah yang namanya bighal. Bighal itu hewan yang paling bodoh, Pak. Maka kalau ada orang Arab bilang kepada kita anta bahlul, nah, sering ngomong bahlul dia, itu harus marah kita. Ya, dibilang bahlul itu ya. Itu asal kata dari hewan namanya bighal. Hewan bighal itu hasil persilangan antara kuda dan keledai. Itu namanya bighal. Nah, buruk itu seperti itulah bentuknya. Nah, langkahnya kata Nabi, langkahnya buruk itu sejauh mata memandang. Jadi di mana buruk itu melihat, disitulah kakinya langsung. Jadi memiliki kecepatan yang luar biasa. Nah, kemudian Nabi menaiki buruk itu, ya, kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Di sana beliau sholat 2 rakaat mengimami para nabi dan rasul yang ada seluruhnya. Masya Allah, ini kemuliaan untuk Nabi kita, Bapak Ibu sekalian. Padahal jumlah Nabi dan Rasul kita berapa, Pak? Awas nyebut 25. Ibu-ibu, jumlah Nabi dan Rasul semuanya berapa? 25. Ini dari dulu belajar ngajinya hanya sama guru TPA, maka jumlahnya nggak nambah-nambah, 25 semua.
Padahal jumlah nabi dan rasul itu semuanya 124.000. Masya Allah. Karena setiap kaum itu sama Allah diutus seorang nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, Pak. Jadi rasul itu banyak. Tidak hanya 25 itu yang disebut dalam Al-Quran, 25 itu yang familiar ya. Tapi jumlahnya semuanya itu 124.000. Nah, jadi beliau mengimami para anbiya dan rasul itu di situ. Kemudian setelah itu beliau mi'raj ke Sidratil Muntaha. Pertama, sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, beliau sampai pada langit yang pertama. Di situ ada Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi mengucapkan salam kepada beliau, dijawablah salam itu. Kemudian beliau naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian ke langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi yang paling ganteng, Bu. Siapa, Bu? Oh, langsung Yusuf. Suaminya kayak Nabi Yusuf apa enggak, Bu? Tidak. Oke. Kemudian ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian ke pintu langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Nah, disinilah Nabi Musa itu setelah Nabi naik ke langit yang ketujuh, beliau menangis. Kemudian ditanya kepada Nabi Musa, "Ma yubkika, kenapa wahai Musa kamu menangis?" Dijawab, "Ada seseorang yang diutus setelahku yang umatnya lebih banyak daripada umatku." Jadi Nabi Musa itu iri, Pak. Umatnya Nabi Muhammad nanti datang pada hari kiamat itu dalam jumlah yang lebih banyak daripada umat beliau. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi kita itu bangganya Nabi kita bukan menjadi orang pertama yang masuk surga. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam, penghulunya anak Adam untuk masuk ke surga. Semua nabi ada di belakangku. Saya orang yang pertama menginjakkan kaki ke surga. Tapi kata beliau apa? Saya tidak berbangga dengan itu. Tapi saya berbangga jika melihat umatku itu dalam jumlah yang banyak pada hari kiamat. Maka pesan beliau kepada kita, ini dengerin ibu-ibunya, tazawwajul waludal wadud fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Maka nikahlah oleh kalian wahai laki-laki, perempuan yang subur. Kenapa Pak harus subur, Pak Camat? Kenapa? Ya, ini Pak Camat ini bertentangan dengan saya ini ya. Berapa Pak anaknya, Pak? 2. Nah, ini harusnya ditambah Pak Camat. Jangan cuma 2. Ya. Siapa yang di sini anaknya lebih dari 5, katakan? Kenapa direm-rem? Nabi itu bangga apa nih? Saya lanjutkan. Nikailah oleh kalian perempuan-perempuan yang subur dan penyayang, karena saya nanti akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Sebenarnya bapak ibu kita dulu itu mencontohkan hal-hal yang baik. Coba bapak ibu kita itu anaknya itu paling sedikit berapa? 7. Bahkan ada anaknya 13 itu 1 mak. Coba 16. Luar biasa. Jadi saya ingat betul kalau lagi sakit itu di rumah sakit itu, yang jenguk itu anaknya, Masya Allah, nggak bingung jagain orang tua, bisa di-shift malam pertama, malam kedua. Sekarang anak cuma 1, itu pun di Kalimantan, Ustaz. Istri saya sakit, saya yang nungguin.
kelamaan di rumah sakit, saya juga ikut sakit, akhirnya setengokan Ustaz. Itulah orang tua kita itu tawakalnya tinggi betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan apa sih orang tua kita itu? Punya kebun satu tempat, kadang cuma punya sawah cuma berapa petak, tapi anaknya Masya Allah, dan ternyata berhasil. Buktinya jadi kita ini kan produk dulu Pak. Alhamdulillah, minimal tadi benar anaknya itu 7. Nah orang-orang hari ini kebanyakan anaknya berapa? 2. Program KB-nya berhasil. Itu ya Pak Jamal. Wah, Ustaz salah ngomong sama beliau. Jadi Nabi akan berbangga. Jadi Nabi Musa itu nanti benar-benar menangis karena ada Nabi diutus setelahnya yang umatnya ternyata lebih banyak, dan umat Nabi Muhammad nanti memiliki ciri khusus. Apa kata Nabi? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hurran muhajjalin, dalam keadaan apa? Wajah, tangan, kaki bercahaya karena bekas-bekas wudunya. Maka Bapak Ibu sekalian, pesan Nabi ini, dengerin. Pesan Nabi kepada kita, man arada an yutilla ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin cahaya yang dia dapat nanti pada hari kiamat semakin lebar, maka lakukanlah. Sahabat Abu Hurairah ketika membasuh wajah Pak, beliau sampaikan leher sini Pak. Jadi melebarkan basuhan itu sunnah. Yang nggak boleh itu menambah basuhan lebih dari 3 kali, itu nggak boleh. Tapi kalau melebarkan itu sunnah. Ketika membasuh tangan tidak sampai sini beliau, sampai setengah lengan. Ketika membasuh kaki beliau sampai setengah betis. Itu sunnah. Silahkan yang ingin cahayanya semakin lebar nanti pada hari kiamat, silahkan melebarkan basuhannya itu. Nah setelah itu Pak, Nabi kita naik ke langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi kita menghadap Allah langsung. Ya, jaraknya itu dekat sekali begitu ya. Nah kemudian saat itu Nabi kita mendapatkan perintah untuk umatnya sholat berapa kali Ibu sekalian? 50 kali. Kalau benar-benar itu 50 kali Pak, setiap 5 menit azan, gimana? Pusing nggak apa-apa gitu? Jadi kerja nggak kalau 5 menit sekali azan itu? Nah saat itu beliau, ya karena Nabi kita ini nggak tahu beban beratnya, mungkin beliau kuat gitu. Ketika turun ketemu dengan Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepadamu ya Muhammad? Rabbku memerintahkan umatku untuk sholat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbika fas'alhu tahrir. Kembali lagi kamu kepada Rabbmu ya Muhammad, minta keringanan. Umatmu pasti nggak mampu. Umatmu pasti nggak mampu. Nggak terbukti kan? Jangankan 50, 5 aja keteteran. Allahu Akbar. Adzan berkumandang masih asik megang api. Adzan berkumandang masih asik apa? Nongkrong. Adzan berkumandang masih ada yang joget-joget di atas panggung. Coba. Nah ini 5 kali padahal gitu ya. Akhirnya apa? Ngadep kepada Allah, dipotong 10. Ketemu Nabi Musa lagi, balik lagi masih 40 kan. Dipotong 10 sampai tinggal 5. Nabi Musa pun masih nyarankan, ya Muhammad balik lagi, minta keringanan. Umatmu masih belum mampu, saya yakin belum mampu. Prediksi Nabi Musa benar apa tidak? Benar, gitu ya. Nah tapi Nabi kita itu Pak, beliau berkata begini, qadistahyaitu min rabbi, saya sudah malu kepada Rabbku. Ya mulai balik minta keringanan coba. Tapi kata beliau, qad raditu, saya sudah ridha wa usallimu, dan saya menerima sepenuhnya, yang ternyata 5 kali itu pahalanya sama dengan 50 kali sholat.
Karena likuli sholatin asyr, setiap sholat itu pahalanya 10 sholat Pak. Kita itu Pak, itu yang harus kita syukuri, dan ini keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur menjadi umatnya. Kita sholat cuma 5 kali, tapi dihitung sholat berapa? 50 kali. Dalam kita berbuat kebaikan itu seperti itu. Puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan ada puasa Syawal. Kenapa harus diikutkan dengan puasa Syawal? Apa kata Nabi? Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Hitungannya gimana Ustaz? Puasa Ramadan sebulan Pak, kali 10, jadinya berapa bulan Pak? 10 bulan. Puasa Syawalnya 6 hari, kali 10 jadi berapa hari? 60 hari, berarti 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan, 12 bulan. Kalau kita menambah dengan puasa Syawal 6 hari, kita dihitung puasa selama 1 tahun penuh. Nah ini Masya Allah, inilah kelipatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah maka yang pertama, kalau kita melihat perjalanan Isra dan Mi'raj ini Pak, yang pertama hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Pertama, agungnya perintah sholat itu Pak. Untuk perintah-perintah yang lain, untuk syariat-syariat yang lain itu melalui malaikat Jibril. Diutus malaikat Jibril untuk menyampaikan perintah zakat, perintah. Tapi untuk sholat itu Allah langsung memanggil nabi kita dan memberikan mandatnya langsung. Masya Allah. Berarti apa? Urusan sholat ini urusan yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Bahkan kalau kita kaji Pak, tidak ada satu amalan yang kita tinggalkan dihukumi kafir selain sholat itu nggak ada. Cuma sholat Pak. Kalau orang sampai nggak sholat kafir Pak. Nabi sendiri bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainal as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan kami nih orang Islam dengan orang kafir di mana ya Pak? Salatnya. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa saja meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini Nabi yang menjelaskan hal ini Pak. Makanya saya dulu ketika pas dakwah di Sukoharjo sekitar Solo itu Pak, saya gandeng Bapak Mudin itu. Tahu Bapak Mudin Pak? Kalau di Jawa itu ya terkenalnya Bapak Mudin, Bapak kaum gitu lah. Kalau ada yang meninggal pasti mereka yang mensolatinya. Saya sampaikan, Pak Mudin tolong sih sampaikan ke jamaah-jamaah yang ikut takziah itu. Apa Pak Ustaz? Sampaikan, pokoknya saya tidak mau mensolati orang yang nggak sholat gitu. Ternyata diamalkan. Akhirnya apa? Yang sudah mulai tua-tua itu rajin sholat Pak. Karena menurut keyakinan mereka, kalau tidak disolati sama Pak Kaum, Pak Mudin itu nggak afdol gitu. Nah ini bisa disampaikan Pak Camat itu ya, atau siapa yang sering jadi imam sholat jenazah itu ya. Karena begitu pentingnya sholat Pak, mengakhirkan saja itu sudah dapat ancaman apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sungguh kecelakaan bagi orang yang sholat. Well Pak, well itu Pak. Kalau kita buka kitab Al-Kabair, penjelasan Imam Zahabi, well itu ternyata wadin fi jahannam. Jadi ada neraka. Di dalam neraka itu masih ada lembahnya, lembah neraka. Kayak lautan, itu di bawahnya ada apa? Palung. Ini neraka, ada palungnya. Lembah ini namanya lembah Wai. Lau suyirat jibalud dunya, jika gunung-gunung di muka bumi ini dimasukkan ke dalam lembah Wail ini, ladabatu min syiddati hari, maka gunung-gunung itu akan hancur lebur Pak, tidak kuat menahan panasnya lembah Wail ini.
itu diperuntukkan bagi siapa? Yang lalai dari sholatnya. Yang lalai itu maksudnya bukan dia nggak sholat, salah. Dia sholat tapi sholatnya sering diakhirkan. Dia tidak sholat zuhur, melainkan sholat zuhurnya ketika waktu asar akan tiba. Dia tidak akan sholat asar, melainkan sholat asarnya kapan, Pak? Menjelang maghrib. Insya Allah kalau Bapak Ibu di sini sudah aman semua. Aman sudah. Kenapa? Orang sudah tua-tua. Masa nggak ingat umur kan? Orang Nabi itu sudah menyampaikan begini, A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara berapa? 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit umur umatku yang lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sudah usia 60 ke atas, nah ini dengerin nih. Kalau di depan kita ini ada antrian kematian, yang udah 60 ke atas tuh barisnya udah di depan-depan. Memang benar itu sesuai dengan apa yang Nabi jelaskan. Meskipun takdirnya kadang berbeda, Pak. Kadang ada anak muda barisnya sudah di depan, kan ada. Tapi secara ketetapan dari Nabi yang sudah 60 itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bersyukur betul kalau umur kita itu sampai tua. Apalagi sampai usia 60. Kenapa? Kita benar-benar bersyukur dengan usia yang sampai tua itu. Begini Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang masuk usia 60, potensi orang itu untuk maksiat itu sudah sangat sedikit. Cenderungnya orang tua itu hidupnya lurus, ibadahnya semakin bagus. Kenapa? Mau macam-macam gak kuat lagi. Misal, ada yang kuat begadang semalaman, Pak. Paling pulang kerokan. Ya, terbukti sekarang udah nggak macam-macam. Apa itu? Kalau papasan sama kita baunya bukan parfum, baunya fresh care sama minyak angin, Pak. Iya, bersyukur sampai itu. Makanya usia dewasa dalam Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat 15 itu usia 40 tahun. Jadi kalau orang itu disampaikan usia sampai usia 40, harus banyak bersyukur dan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Kenapa bersyukur? Karena usia 40 adalah usia sempurna akal dan sempurna kedewasaan. Orang kalau sudah masuk usia 40, Pak, biasanya hidupnya sudah mulai membaik. Tapi kalau belum 40, Pak, masih ugal-ugal. Ibarat bawa kendaraan itu sering ngegasnya, ngeremnya nggak pernah, Pak. Benar itu. Nah, bisa dilihat coba orang-orang tuh yang meninggal sebelum usia 40, kebanyakan belum baik, Pak, ibadahnya. Benar. Istilahnya masih terlalu apa ya? Keberaniannya ada, nekatnya ada, gitu kan. Dan seringnya ya hantam-hantam gitu kan. Tapi kalau sudah mulai usia 40, coba naik kendaraan sudah masuk usia 40, sudah mulai banyak ngeremnya. Benar. Ngebut sih, tapi masih banyak ngeremnya. Beda kalau di bawah usia 40. Maka ini harus kita syukuri bersama. Yang sudah sholat 5 waktu, saya yakin, apalagi sudah tertib ya 5 waktunya, apalagi bapak-bapaknya 5 waktunya di mana, Pak? Di masjid. Ibu-ibu 5 waktunya di mana, Bu? Di rumah. Boleh nggak sholat di masjid? Boleh. Tapi syaratnya apa, Bu? Nggak boleh pakai parfum. Karena bapak-bapak ini sensitif dengan warna dan sensitif dengan bau. Kalau ibu-ibu meskipun nenek-nenek pakai baju pink dari atas sampai bawah, itu bapak-bapak itu ngiranya gadis. Padahal setelah depan mata, ya Allah, nenek-nenek. Yang kedua, bau. Bapak-bapaknya sholat Allahu Akbar. Waduh, bau janda nih kayaknya.
tahu ini tempatnya parfum janda, parfum ini tahu. Hati-hati, makanya Nabi katakan jangan sampai ibu-ibu kalau yang sholatnya di masjid jangan pakai parfum. Bahkan Nabi mengatakan apa? Innal mar'ata idza sta'tara, seorang wanita jika dia pakai parfum, summa marat bi majlis, kemudian melewati sekumpulan kaum laki-laki dan mencium baunya, fahiyazaniyah, maka perempuan tersebut telah berzina. Kalau ibu-ibu yang penting 4 Bu ya, pesan Nabi. Pertama, idza shallatil mar'ah khamsa, kalau wanita salat 5 waktu. Sudah salat 5 waktu Bu? Sudah. Yang kedua, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan suci Ramadan. Sudah puasa Bu? Sudah. Wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya. Sudah Bu? Ya masa nenek-nenek main mata. Ya udah aman insyaallah. Kemudian yang keempat, wa ta'at ba'laha, dan taat pada suaminya. Sudah taat belum sama suaminya Bu? Belum. Nih depan belum. Kalau keempat ini sudah ditunaikan, apa kata Nabi? Qila udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja kamu kehendaki. Masya Allah. Bu, yang berat nomor berapa Bu? Nomor 4. Kenapa yang berat nomor 4? Karena Nabi katakan begini, surganya seorang wanita dan nerakanya itu ada pada suami. Wanita penghuni surga, kata Nabi, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah, maukah saya beritahukan kepada kalian siapa wanita penghuni surga itu? Wanita penghuni surga itu yang pertama adalah al-walud, wanita yang banyak anaknya. Wah, disebut lagi sama Ustaz. Sudah gak bisa produksi Ustaz. Ya sudah, apa-apa. Yang kedua al-wadud, yang penyayang, kata Nabi, yaitu seorang wanita di saat dia berbuat zalim atau dia dizalimi suaminya, dia hanya berkata, hadiyati biyadika, wahai suamiku, tanganku ini ada di tanganmu, saya hidup di bawah kuasamu, maka sekali-kali saya tidak akan tidur malam hari ini, saya tidak akan pejamkan mata di malam hari ini sampai engkau ridho kepadaku. Itu wanita penghuni surga. Saya tanya sama ibu-ibunya, sudah belum setiap malam bertanya pada suaminya, sudah ridho enggak mas malam hari ini? Kalau enggak ridho, saya pokoknya enggak mau tidur. Pernah Bu nanya begitu Bu? Pernah. Sekali Bu? Sering. Masya Allah. Ini istri teladan ini. Nah, bapak-bapaknya ini untuk memvalidasi benar nggak kata-kata ibu-ibunya. Pak, sering nggak Pak ditanya, Mas itu nggak Mas malam hari ini? Kalau nggak itu saya nggak mau tidur. Pernah Pak? Belum. Terbantahkan. Ya mungkin ada. Ala usah orang udah tua kok sok mesra-mesra. Loh, memang mesra muda saja. Tua pun juga harus mesra. Dan yang terakhir, karena memang kita patok sampai 9:30 saja. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita pesankan kepada diri kita dan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena begini Pak, orang itu kalau berbuat dosa, masih berbuat dosa, atau dia mati masih memiliki dosa, selama dia masih sholat 5 waktu Pak di dunia, dia sholat 5 waktu, itu ada kemungkinan besar masuk surga gitu. Tapi kalau dia sudah tidak sholat 5 waktu Pak, kemungkinan kecil dia bisa masuk surga. Karena apa? Orang yang tidak sholat akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Saat itu penghuni surga itu bertemu dengan yang lain. Mereka saling bertanya tentang siapa? Para pelaku dosa. Akhirnya mereka melihat kepada jurang api neraka. Mereka lihatlah para penghuni yang sangat banyak itu.
Kemudian para penghuni surga tadi bertanya, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Jawaban mereka apa? Para penghuni neraka itu, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak sholat 5 waktu. Jangan sampai ada anak-anak kita, jangan sampai ada karib kerabat kita, sanak famili kita yang tidak sholat 5 waktu. Karena apa? Bisa jadi mereka akan terhalang berkumpul dengan kita nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui Isra dan Mi'raj, momentum ini kita jadikan sebagai pembangkit semangat kita untuk ayo, ya yang belum sholat, ayo semangat sholatnya, Pak. Karena tanda-tanda calon penghuni surga itu sebenarnya sudah Nabi sampaikan, Pak. Ya, saya tambahkan sedikit. Nabi itu kan mengatakan begini, masing-masing kalian nanti kembalinya ke surga atau ke neraka itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Itu kata Nabi begitu. Lantas para sahabat bertanya, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amala ya Rasulullah? Kalau demikian ya Rasulullah, penghuni surga sudah ditetapkan, penghuni neraka juga sudah ditetapkan. Kenapa kita nggak tawakal saja sama takdir kita dan tidak usah beramal? Mungkin kalau bahasa kita, Pak, alah kalau calonnya neraka mau sealim kayak apapun masuk neraka. Alah kalau memang jatahnya ke surga mau sebejat apapun juga masuk surga. Kan sudah ada ketetapannya gitu kan. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ikmalu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk beramal soleh. Waktu datang sholat, segera sholat. Jangan ditunda-tunda. Ada kajian, ikut kajian. Ada majelis tahsin, kajian untuk membaca Al-Quran, ikut. Segera, sungguh-sungguhlah kalian untuk beramal soleh. Fakulun muyassar lima khuliqa lahu. Karena masing-masing kalian akan dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi ketetapan baginya. Artinya apa? Kalau kita calon penghuni surga, pasti kemudian yang Allah berikan hari ini pasti pada kebaikan. Untuk sholat 5 waktu mudah. Sudah mudah apa belum, Pak? Mudah. Untuk qiyamul lail mudah. Untuk baca Quran mudah. Untuk memaafkan orang mudah. Saya yakin orang seperti ini insya Allah calon-calon penghuni surga. Tapi sebaliknya Bapak sekalian, hari ini kok misalnya ada kita itu dimudahkan Allah untuk maksiat misalnya, dibukakan betul untuk kemaksiatan. Bahkan kita juga ada benteng dari kemaksiatan itu. Kita lakukan kemaksiatan itu. Ingat, orang ini berbahaya. Karena apa? Sudah dimudahkan Allah untuk mendekati pintu-pintu neraka. Neraka, Pak. Maka orang seperti ini segera harus sadar. Jalan dia tuh nggak benar. Kalau dia lanjutkan sampai mati, neraka sudah menunggu. Maka tinggal kita hari ini Allah mudahkan dalam kebaikan atau dalam kemaksiatan. Kalau dalam kebaikan tinggal istiqomah, pertahankan, Pak. Jangan sampai berhenti 5 waktu berjamaah di masjid untuk bapak-bapaknya. Insya Allah itu sudah menjadi jaminan kita untuk masuk ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kita doa. Baik, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon keberkahan atas majelis kita ini, dan kita memohon kepada Allah supaya Allah istiqomahkan dalam kebaikan, dalam ketaatan sampai kita meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana
hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demikian telah kita lalui di bawah kita pada akhir acara. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama menghapuskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Pak Ustadz, Pak Camat. Kalau yang tua-tua begini mah gak usah diceramah. Jadi ceramah itu anak muda masih bentaya. Tapi memang waktunya Pak ya. Muda itu. Generasi lansia. Hadiah suku gitu. Ada hadiah juga. Barakallah Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Pak ini, Masya Allah, ya Pak. Jadi nanti dan karung di udah selesai dengan selesai.